Dua anggota DPR pakai uang korupsi untuk bikin bisnis, what? Dan ini udah ditetapkan sama KPK, Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari Nasdem. Jadi mereka diduga memakai dana CSR atau Corporate Social Responsibility dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain menerima dana, keduanya juga diduga melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil korupsi. Heri Gunawan disebut menerima sekitar 15,86 miliar rupiah yang dipakai untuk rumah makan, outlet minuman, tanah, bangunan, kendaraan, hingga aset lainnya. Ia menyalurkan dananya lewat yayasan, lalu memindahkannya ke rekening pribadi. Sementara si Satori diduga menerima 12,52 miliar rupiah untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom kendaraan, dan aset pribadi. Kalau dia menggunakan bank daerah untuk menyamarkan transaksinya. Si Satori ini juga menyebut bahwa bukan dia doang nih yang menerima. Anggota DPR lainnya juga menerima. Ada gila-gilanya ya. Udah guys. Guys, aku tuh jujur merinding banget sih ngelihat Mas Nadiem pakai rompi dan diborgol. Honestly, what do you think about Nadiem's case? Coba komen below. The quote goes like this: pernah menoleransi one day, praktik korupsi, or day one. One day, or day one. I'll do it one day. Okay, that's up to you. Or day one. Kalau pertanyaan nakal ya, lalu kenapa bisa ada penyidikan seperti ini? Mas Dedi tahu saya siapa. Ini mungkin satu hal yang saya ingin mengatakan kepada Mas Dedi sebagai teman gitu. Saat ini saya, Mas Dedi, you know me. Saya sangat kaget dan terkejut untuk mengetahui mengenai kasus ini. Kamu pasti nggak percaya deh, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau yang biasa mungkin kamu kenalnya sebagai pendiri Gojek, itu jadi tersangka guys. Jadi tersangka atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan waktu masa pandemi COVID. Sebenarnya pas aku terima berita ini, aku kayak agak-agak shock gitu sih. Kayak, kok bisa sih? Masa sih? Nah, Pak Nadiem itu nggak mengakui kesalahannya dan tetap menetapkan integritasnya guys. Jadi dia bilang, I didn't do anything and the truth will come out. Nah, jadi disepakati ini tuh pengadaan laptop itu pakai yang namanya laptop Chromebook. Oke, apa itu laptop Chromebook? Oke, aku kasih contoh aja ya. Laptop Chromebook itu sebenarnya bukan merek sih, tapi kayak lebih ke jenis laptop. Kayak misalnya, kalau misalnya HP, kalau misalnya dia pakai iOS, ya sistemnya iOS, ya berarti itu iPhone gitu. Kalau misalnya dia pakai misalnya macOS, laptop macOS sistemnya itu, berarti ya itu MacBook gitu. Nah, sedangkan yang ini itu pakainya kan sistemnya itu Chrome OS. Nah, itu namanya laptop Chromebook. Sekilas kayak gitu ya, maaf ya kalau misalnya salah ya, kalian bisa bantu ngejelasin juga. Jadi guys, ada rapat yang membahas tentang pengadaan Chromebook ini, tak mewajibkan spesifikasi pada produk ini. Kalau aku cerna ya dari kata-kata ini ya, mungkin maksudnya kayak spesifikasinya itu kayak dikunci gitu loh buat produk ini aja gitu. Singkatnya, jadi aturan pengadaan jasa atau barang itu kayak dilanggar gitu loh. Sekarang itu Nadiem itu lagi ditahan guys. Jadi dia ditahan di rutan Salemba selama 20 hari. Juga udah kelihatan tuh dia pakai rompi yang warna pink. Nah, sama wartawan dia juga udah jawab sih kayak insya Allah kayak bakal dilindungi sama Tuhannya gitu. Nah, menurut kamu kasusnya ini gimana? Aku pengen dong dengar pendapat kamu di sini. Nadiem Makarim ketangkap korupsi. Sayang banget ya, padahal dia tuh kreatif banget loh. Bikin aplikasi Gojek yang bisa nganter orang sampai tujuan, dia juga bisa nganter duit ke kantong yang bener. Malah ke kantong pribadi. Aduh, ini dinamakan korupsi anak bangsa. Dari Gojek ke Gojel. Aduh, kuliah luar negeri ngerugiin dalam negeri. Tapi masa iya sendirian sih Pak? Ada kalian terlibat. Ayo bongkar Pak, bongkar, ngomong dong. Banyak yang nanya kenapa dia pakai rompi pink bukan warna oranye. Kalau warna oranye itu buat tahanan KPK. Kalau pink itu inspirasinya dari celana Sahroni. Nggak nyangka banget sih, Menteri Pendidikan tapi nggak mendidik. Padahal auranya umroh banget loh. Di podcast bilang nggak akan korupsi sepeser pun, triliunan. Banyak yang komentar katanya dijebak. Udah enak-enak ngurus Gojek malah ngurus negara. Wah, kalau dijebak mah, wah kebangetan banget sih kalau dijebak. Kasian banget tuh. Ya datang pahlawan lagi dah.
Ini buat para koruptor, sabar ya, tunggu antriannya. Semua akan tersangka pada waktunya. Dikit demi sedikit, lama-lama menjadi tumbal. Orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut. Mantan menteri siapa yang nabrak mulu? Nadiem, makanya rem. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen Nasdem ya, yang menjadi tersangka atas korupsi ya. Dan di info kali ini ada Hotman Paris ya, soal Nadiem tersangka. Tak ada aliran uang katanya gitu guys. Waduh. Nah, kita lihat beritanya seperti apa dan komentar dari perkataan dari Pak Hotman Paris ini guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng. Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Waduh. Nadiem Makarim. Nih, Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi laptop merugikan negara. Wow, 1,98 triliun. Waduh. Jadi tersangka korupsi laptop merugikan negara 1,98 triliun. Buset. Kenapa gila ya. Indonesia beritanya tuh korupsi aja terus. Sekali-kali kek berita baik itu, kabar baik. Ini mah tiap nonton berita korupsi lagi. Ya Allah, makin sini bukan makin hilang, malah makin banyak. Kocak banget sih. Ini gila, korupsi sampai triliunan. Parah. Nih tolonglah, hukuman korupsi nih coba diperberat, coba biar manusia-manusia kayak gini tuh pada nggak berani korupsi. Kalau misalkan hukuman 271 triliun aja cuma 6,5 tahun, ya gimana koruptor mau takut? Kocak. Tolong Pak Presiden, hukuman buat koruptor nih diberatin lagi aja. Ya kalau misalkan nggak ada hukuman mate, itu adalah hukuman penjara seumur hidup aja, biar busuk dalam penjara tuh. Benar ya Pak Nadiem. Nih, korupsi triliunan uang yang sangat besar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden, tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Mau nggak mau nanti melanjutkan guys. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03, tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong. Nggak. Waduh. Untuk. Nah, ini ada pelaksanaan perintah Jokowi Nadiem Makarim kisi ya. Nadiem Makarim uang pengadaan laptop 450 triliun guys, gila, banyak banget. Saya serahkan kepada Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Kalau tidak percaya, tanya Gibran dan Kaesang. Dia apa ada waktu saya menyerahkan uang. Waduh. Riset dan developmentnya harus betul-betul diperkuat.
Waduh. Bapak dimulai tahun ini. Sama yang tadi ya. Nah, ini ada yang terakhir. Dua isu panas sekaligus. Suami Irish Bella Haldi Sabri viral usai beri kejutan ulang tahun ke sahabat prianya, dituding lakukan lavender marriage. Nah, lavender marriage. Belum ada klarifikasi. Ex-Mendikbud Nadiem Makarim jadi tersangka. Korupsi Chromebook hampir 10 triliun rupiah. 10 triliun, ya Allah. 1 miliar aja sudah banyak, apa ini 10 triliun? Diduga rugikan negara 1,98 triliun rupiah, ia kini ditahan 20 hari dan bantah tuduhan. Gosip seleb dan korupsi panas, kamu sorot yang mana? Waduh, guys ya. Itu dia guys beberapa terkait tentang Nasdem ya, yang diberitakan korupsi ya. Nadiem ya, dikatakan korupsi. Dan tadi ada komentar dari Pak Jokowi ya, yang memberikan anggaran ya. Kira-kira menurut kalian info ini gimana ya, atau reaction kalian terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Mungkin kalian punya pendapat atau reaction setelah melihat ini, oh ternyata gini. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi emang benar sih ya, membosankan, lagi-lagi korupsi. Dan karena di Indonesia ini kasus-kasus korupsi itu dihukum dengan sangat ringan, sehingga banyak sekali orang kayak gampang gitu ya, gampang gitu guys ya, korupsi juga gampang gitu guys. Nah, menurut kalian gimana? Sekian dulu guys videonya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.